Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, selamat datang dan selamat menyaksikan video saya ya, yang insya Allah konten ini konten terbaru mengenai self development ya, berteman dengan pikiran. Konten ini akan berisi mengenai materi-materi untuk mengembangkan potensi dalam diri kita untuk kehidupan kita yang lebih baik, insya Allah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tema yang sesuai judul ya, mengenai just do it ya. Kita semua punya talenta. Materi ini akan kita mulai dengan sebuah kisah menarik yang saya ambil dari buku karya Tony Raharjo berjudul Larger Than Life ya. Suatu ketika terdapatlah sebuah hutan rimba yang di dalamnya berdiri sebuah kerajaan binatang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja hutan yang sangat disegani oleh seluruh penghuni hutan. Suatu hal yang sangat wajar ya, sebab ia gagah, berwibawa dan kuat. Raja itu bernama Singa. Sebagaimana lazimnya dalam sebuah negeri, seluruh penghuni kerajaan itu sepakat ingin memajukan hutan itu, membangunnya agar aman, tentram, adil, dan sejahtera. Sang raja berpikir, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sumber daya binatang yang berkualitas. Ia pun berpikir, binatang yang berkualitas adalah binatang yang memiliki kemampuan seperti dirinya. Tegap, kokoh, mampu berlari cepat, mampu mengaum keras, dan sifat lain yang dimilikinya. Lalu diseleksilah para binatang dengan syarat seperti yang dikehendaki sang raja. Tak selang berapa lama, diumumkanlah hasil seleksi tersebut. Binatang-binatang yang lolos dikategorikan sebagai binatang kelas 1 karena dianggap mampu memberikan makna dan manfaat bagi hutan itu. Sedangkan yang tidak lolos dikatakan sebagai warga kelas 2 yang tak mampu memberi manfaat. Bahkan ada yang dimusnahkan karena dianggap akan memperlambat pembangunan. Kejadian selanjutnya, tak berapa lama kerajaan itu justru mengalami kemunduran. Sang raja pusing dan membuat sebuah tim investigasi untuk mencari tahu penyebab kemunduran negerinya. Tim itu diketuai oleh Kancil yang selama ini terkenal cerdas, dibantu burung hantu yang terkenal pandai. Investigasi pun berlangsung hingga tibalah hari untuk membacakan hasil temuan investigasi di lapangan kepada sang raja. Namun saat itu yang hadir hanya sang Kancil. Setelah lama ditunggu, burung hantu tak kunjung tiba. Akhirnya dimulailah pertemuan itu. Masalah kembali terjadi saat Kancil tak bisa membacakan hasil temuannya karena terserang radang tenggorokan. Dengan kesal, akhirnya sang raja membaca sendiri hasil temuan tim investigasi. Kesimpulan dari hasil tim investigasi tentang sebab kemunduran kerajaan adalah karena tidak semua warga kerajaan diberikan kesempatan untuk memberi makna atas diri dan hidupnya sendiri. Mungkin memang seekor burung bisa belajar untuk berlari cepat. Namun, bukankah maknanya akan lebih terasa jika burung itu tetap terbang dan memberikan maknanya lewat kemampuan terbang? Hal itu pun dirasakan oleh warga hutan lainnya. Mereka mencoba memenuhi syarat kebermaknaan yang ditentukan sang raja, yang pada akhirnya mereka justru kehilangan kebermaknaan di dalam dirinya sendiri. Tak berapa lama, burung hantu datang sambil meminta maaf atas keterlambatannya. Sang raja tersenyum dan mengerti mengapa burung hantu terlambat. Ya, karena burung hantu datang ke tempat pertemuan itu dengan berlari, bukan terbang. Ia pun melirik si Kancil yang masih mengelus-ngelus tenggorokannya karena lelah belajar mengaum. Tak ada batas syarat untuk dapat memberi makna siapapun dia. Kecil besarkah, cepat lambatkah, hitam putihkah, semua memiliki makna sendiri-sendiri.
Itu pelajaran yang bisa diambil oleh sang raja. Mungkin hal ini pula yang terjadi pada zaman Hitler saat menyeleksi rakyatnya sendiri dan memusnahkan mereka yang dianggap cacat. Menurutnya, ada sebuah ras unggulan dan ras itu adalah bangsanya. Maka ketika ada rakyat, bangsanya tidak termasuk kategori ras unggulan, lebih baik dia tak lagi hidup karena hanya akan memalukan bangsanya sendiri. Sungguh sebuah kejahatan kemanusiaan yang sangat besar. Lalu kita balik lagi sejarah ke masa lalu, saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pergi berperang dan menitipkan Madinah kepada seorang sahabat bernama Ibnu Maktum. Ibnu Maktum adalah sahabat yang buta, namun ketidaksempurnaannya tidak membuat dirinya gagap dalam memberikan makna bagi diri dan lingkungannya. Setiap kita tak sempurna, setiap kita pun memiliki kekurangan. Akan tetapi, bukan berarti setiap dari kita tak mampu memberikan makna. Itulah yang diajarkan Islam tentang hidup ini. Saat kita harus dan dapat memberikan makna dalam segala kekurangan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua punya talenta. Allah telah memberikan kita anugerah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diberikan bentuk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sadarilah bahwa kita diberikan karunia yang sangat istimewa. Percayalah bahwa terdapat raksasa dalam diri kita. Mungkin saat ini kita tidak menyadarinya, sehingga membiarkan raksasa itu tidur hingga akhir hayat kita. Kita semua memiliki talenta, kita semua memiliki kehebatan, kita semua memiliki kejeniusan kita sendiri. Apakah menjadi seorang seniman, musisi, menjadi seorang penulis, menjadi seorang pengusaha, atau seorang profesional seperti dokter spesialis atau pengacara hebat. Ya, raksasa itu ada dalam diri kita dan saat ini menunggu untuk kita bangunkan. Tunggu apa lagi teman? Just do it. Sekian materi self-development pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa memiliki insight, pandangan baru setelah menonton video ini. Nantikan materi lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.